يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأمم. وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النسوح والصالح الجسد والروح وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'alana bi barakatihi wa bikum fid dharain amin. Qala wa min adabil insan ma'a walidayhi, di antara adab seorang manusia kepada kedua orang tuanya adalah wala yaddakhin amamahuma idza kana mubtala bi syurbid dukhan. Tidak boleh seseorang merokok di depan kedua orang tuanya. Idza kana mubtala bi syurbid dukhan, apabila orang tersebut memiliki kebiasaan menghisap dukhan, rokok ya. Nah, ini merupakan adab kita kepada orang tua ya. Jadi kalau adab kita kepada orang tua, jangan sampai ngerokok depan orang tua ya. Meskipun rokok itu sendiri hukumnya khilaf ya. Kebanyakan daripada orang-orang Hadramaut, bahkan aktsaruhum ya, hampir-hampir semua mengatakan bahwa rokok adalah haram ya. Rokok menurut ulama-ulama Hadramaut apa? Haram. Adapun menurut ulama-ulama Indonesia, maka rokok ya khilaf hukumnya. Ada yang mengharamkannya, ada yang memakruhkannya gitu. Ya. Kalau untuk anak-anak muda alasan ya nggak usahlah ngerokok ya. Kalau memang duitnya masih minta ya. Kecuali duitnya udah punya duit sendiri ya. Tapi saya nggak ngerokok ya. Saya nggak ngerokok ya. Mudah-mudahan murid-murid saya ngikutin ya. Tapi kalau seandainya pun dah kebiasaan ngerokok, jangan ngerokok depan orang tua ya. Yang nomor 37, la yukthiru min mujadalatihima aw yukhti'uhuma. Jangan banyak mendebat orang tua kita. Ya. Jangan banyak mendebat orang tua kita. Ya. Wala yukhti'uhuma, dan jangan juga ya banyak menyalahkan orang tua kita. Ya. Jadi jangan banyak debat orang tua, jangan banyak nyalahin orang tua. Ya. Ini juga berlaku kita kepada guru. Ya. Berlaku kepada guru. Kita punya orang tua, kalau kita rajin nyalahin orang tua,
Entar sebaliknya ya, kita punya anak rajin nyalahin kita ya. Ini yang belum pada punya anak nih, yang masih pada sekolah ya. Mungkin yang sudah lulus sekolah, yang lagi kuliah, ingat-ingat omongan saya ya. Sering-sering maklumin orang tua kita ya. Nanti anak kita maklumin kita gitu. Au yusaffihu ra'yahuma, atau kita ngebodoh-bodohin pendapat orang tua kita gitu. Ah mak nggak ngerti, ah mak pemikirannya jadul, ah mak kuno gitu. Kalau memang kita nggak sependapat, udah tak adab, beradab kita sama orang tua kita. Ya uskut, dia maju udah, ikutin aja kata orang tua selama pendapat orang tua kita bener. Ya. Kan kita dicontohin tuh dulu film Sidul ya. Ketika film Sidul itu Sidul ya, minta izin sama babehnya. Mau kemana? Mau kerja. Di mana? No, di pulau. Apa kata babehnya? Nggak bisa. Orang luar mau cari kerja di Jakarta, lu lagi orang Jakarta mau nyari rezeki di luar, mau nyari rezeki di mana gitu. Kan kalau bahasa katanya pemikirannya kolot banget. Pemikiran orang tua dulu begitu. Orang-orang luar, orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan pergi ke Jakarta, lu malah pergi keluar. Kalau Sidul di situ ngelawan ya mungkin gak ada contoh buat kita ya, karena film juga sih. Tapi pelajarannya apa? Sidul dengar kata orang tua tuh, dia nggak berangkat. Kenapa? Orang tuanya yang ngelarang. Walaupun mungkin kalau sebagian orang mikir gini, ah bapak gua jadul banget, kampungan banget, masa orang kerja di luar nggak boleh? Ikutin kata orang tua. Ya. Karena kita mau kemana-mana, mau apa-apa izinnya sama orang tua. Ya. Kemarin saya pengen berangkat tuh ke Bangka Belitung ya, diundang di sana untuk mengisi tausiah dan mengisi pengajian selama 1 pekan. Ya. Saya izin ke guru-guru saya karena ini kali pertama saya keluar kota dalam rangka ngajar ya, jauh lagi. Saya izin ke guru saya yang 1, iya diizinin. Guru saya yang 2, iya diizinin. Orang tua dia diizinin. Ya. Tiba-tiba ada suatu isyarah ya, yang datangnya dari salah satu murid saya, bahwasanya dia ngimpi nggak enak tentang saya. Ya. Saya tanya ke guru saya, Kiai Abdul Hamid, dan beliau bilang ya kalau ngimpinya 3 kali nih, ente nggak boleh berangkat. Gitu. Tapi kalau 2 kali, ya ente terserah dah mau berangkat juga, itu masih bisa lah. Cuman tetap kembali istafti qalbak. Tanya hati ente tenang apa enggak ke sononya gitu. Ya. Memang sih ada kegelisahan, ada semacam kekhawatiran ketika pengen berangkat ke sana. Yang biasanya fine-fine aja kita kalau keluar jalan luar kota biasa-biasa aja. Ya. Akhirnya nggak berangkat tuh ya. Kenapa? Imtithalan li amril ustad ya. Mengikuti perintah daripada guru ya gitu. Nah begitu kita. Jadi mau ngapain, mau kemana-mana, apalagi yang jauh-jauh, tanya guru dulu. Ya. Nah saya pernah bilang gitu. Kita mau jalan-jalan, tanya guru. Guru, anak-anak mau jalan tanggal sekian. Oh ya, silakan. Gitu. Nah, guru saya mau izin, mau ngelamar kerja di sana. Oh ya, fadhol, silakan. Begitu. Adab kita. Ya, wabil khusus sampai orang tua kita gitu. Mau belajar kayak mau keluar kayak mau jalan-jalan kemana yang jauh-jauh harus izin, dan hargai pendapat orang tua kita. Enak apa enggak enak ya. Jangan kita minta pendapat tapi ujung-ujungnya minta dibenerin gitu ya. Pak saya mau izin mau jalan, bapak ngizinin enggak ya pak, gimana pak udah telanjur bayar, enggak ya kalau nggak jalan ntar gimana gini, enggak ya pak. Dan lu mau ngizin apa mau minta persetujuan orang tua? Kalau kita mau minta izin, iya atau enggak tergantung orang tua gitu. Kalau memang iya dikata iya kerjain, kalau enggak jangan kerjain. Simpel gak? Au yuqaddim ra'ya ghairihima, atau kita lebih mengedepankan pendapat selain daripada kedua orang tua kita. Ala ra'yihima, atas pendapat orang tua kita. Nah, fa hadza yunafil adab ma'ahuma. Ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan adab kepada orang tua. Gitu. Jadi kita kalau punya adab tuh orang tua kita dulu dahuluin.
orang tua kita dahuluin daripada pendapat orang tua lain. Ya. Selagi menurut kita pendapat orang tua kita benar, atau mungkin pendapat orang tua lain lebih benar, orang tua kita dah. Selagi masih apa? Benar. Pendapat orang tua kita bagus, pendapat orang tua lain lebih bagus. Pendapat siapa kita pakai? Orang tua kita. Menghargai pendapat orang tua. Tuh. Jelas? Guru pun sama. Ya. Kita ngikutin pendapat guru. Ya. Ada guru lain bilang begini, lebih bagus pendapatnya. Ikutin pendapat guru. Ya. Apalagi guru yang pertama. Gitu. Jelas, paham? Itu adab. Ya. Di sini guru utamanya siapa? Misalnya Ustadz Hamdi, masya Allah. Ya. Ikutin apa kata dia. Walaupun ada Ustadz Abel sama Ustadz Zidan kan. Kita ikutin pendapat guru yang pertama begitu. Sama orang tua gitu juga. Ya. Hargai orang tua kita dengan mengikuti pendapatnya. Kemudian falyahdar an yafdula zaujahu, an yufaddila zaujahu aw waladahu alaihima. Nih dia, waspadailah olehmu jangan sampai mengunggulkan istri atau pasangannya atau anaknya dari orang tuanya. Tuh, menangin anak, menangin istri daripada siapa? Orang tua. Ya. Kama fa'ala Alqamatu sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikerjakan oleh Alqamah sahibu Rasulillah, sahabatnya Nabi. Ya. Masih ingat kisah Alqamah ya? Alqamah ya, mendahulukan istri daripada ibunya. Nih, yang buat perempuan ya, ingat laki-laki betapapun dia itu capeknya, tetap dia itu harus hormat sama orang tuanya, harus bakti sama orang tuanya. Bini ngalah, perempuan harus ngalah kalau udah urusan ibunya. Dan jangan pakai bilang ini, ibu lu mulu yang disamperin, ibuku jarang. Jangan, ingat ya. Kalau urusan ibu kita sebagai perempuan ya, ibu kita, ibu suami kita, urusan dia mau berapa kali kek? Jelas? Ajarin bini kita nih. Bini kita mau berangkat ke rumah orang tuanya, jangan dilarang. Kalau memang berangkatnya dalam keadaan benar dan tujuan yang benar. Ya. Tapi kalau seandainya kadang-kadang ada mungkin ya di sebagian kita emang ada perempuan kerjaan yang ngerumpi, ngegosip, boleh larang. Kan biasanya kan gitu ya, perempuan plus perempuan gosip udah. Nggak gosip, gibah doang. Ya begitu, karena kurang seru kalau duduk bareng-bareng tapi kagak ngomongin apa orang. Si Sano gimana kabarnya? Oh dia baik. Gue dengar dia katanya kawin lagi. Masa sih bohong tuh, hoak, enggak bener, ada cetan WA-nya. Allah karim, ada aja dah mama omongannya. Ya. Sampai kemarin ada orang cerita, tahu nggak? Tetangga kita ternyata homo katanya. Yang bener. Cerita berkembang tuh omongan mama biasa. Cuman lantaran ada laki-laki sering ke rumahnya. Cuman lantaran nih laki-laki sering dikasih duit. Terus dibilang sama tetangganya katanya homo. Karena apa? Bininya bilang katanya, lu make laki kedua nggak dibayar gitu. Kan makna make laki gua, makna make kan dalam bahasa Indonesia kan banyak ya. Lu make doang maksudnya nyuruh-nyuruh doang, lu nggak dibayar gitu maksudnya. Paham nggak? Kan maknanya luas. Jangan langsung dimanain dia homo kan begitu. Ini omongan berlebih ini. Kalau duit lebih nggak apa-apa ya. Omongan lebih kan gak enak. Nah makanya ya, untuk urusan kita punya istri jaga, jangan sampai berbaur dengan emak-emak yang suka ngerumpi. Dosa tuh suami. Ya. Ente yang ngizinin emak-emak ngumpul dan ente kena dosanya. Kenapa? Ente yang ngizinin tuh perempuan ngobrol dengan orang lain. Ya. Maka yang paling bagus gimana? Ajarin nih cara ngobrol yang baik gini. Kalau masih ngobrol yang bener, duduk. Kalau nggak bener, alihkan. Kalau nggak bisa dialihkan, tinggal selesai. Pura-pura minum es kek, beli cendol kek, mau beli bubur kek, bocah ngompol kek, apaan kek gitu. Nasi belum diangkat kek, apaan aja.
selagi ngomongnya baik duduk. Kita nggak boleh yang namanya menjauhi masyarakat, nggak boleh. Berbaur. Ya, kalau memang bisa berbaur gitu. Jangan sampai kita eksklusif banget gitu. Jadi nggak bisa ikut pengajian, agak mau ngumpul bareng tetangga. Kata tetangganya, hati-hati, itu istri teroris katanya gitu. Dia agak berbaur sama tetangga tuh. Ya. Apalagi ditambah lakinya yang mata panjang. Celananya cingkrang, udah mungkinan teroris sudah nih. Iya. Nah kan makanya kita kudu berbaur masyarakat, cuman tadi kudu ngerti adabnya. Oh, ini dia jagoan Buya. Ini duduk. Ya. Kalau lagi ngumpul udah ngobrol ya, maka orang yang kagak ngobrol pun bisa kena dosanya itu. Apalagi dia coba oh gitu ya. Gitu. Begitu aja dosa. Apalagi apa? Nimpalin. Aku juga pernah diingat. Wah. Baik-baik ya, jangan sampai ngunggulin siapa? Anak sama istri. Makanya Allah wanti-wanti dalam Quran, inna min auladikum wa azwajikum ya a'aduwan lakum. Ya, sesungguhnya di antara istri dan anak kalian ada musuh buat kalian. Fahdharuhu, hati-hati. Ya. Jadi ada istri, anak yang jadi musuh ntar di hari kiamat. Ya. Baik-baik ini kita. Antum jangan girang kalau seandainya kita punya anak tapi nggak dekat sama Allah. Ya. Karena anak yang nggak dekat sama Allah bakal jadi beban nanti di hari kiamat. Ya. Makanya ada sisi positive thinking buat orang yang nggak punya anak. Mungkin kalau dia punya anak, anaknya durhaka sama orang tuanya, jadi beban nanti di hari kiamat. Mending nggak usah punya anak. Baik sangka aja sama Allah. Ya. Mungkin kalau punya anak, alhamdulillah jangan dibunuh. Anaknya dibunuh. Kenapa? Terdurhaka, gue takut durhaka. Lah jangan. Udah husnuzon sama Allah, apa yang Allah kasih pasti baik. Baik dalam bentuk ngasih, dalam bentuk pemberian, atau dalam bentuk tidak diberi. Itu pasti baik. Orang dikasih duit banyak, berarti Allah mungkin tahu nih orang amanah. Atau enggak, Allah enggak kasih dia duit banyak, Allah kasih dikit, mungkin Allah tahu dia kurang amanah, makanya Allah kasih dikit. Begitu. Ya. Kemudian la yamnun alaihima, yang ketiga, yang 49, jangan pernah ngungkit-ngungkit kepada orang tua kita. Bibirrika, akan kebaikanmu. Tuh, jangan pernah ngungkit-ngungkit. Ya ada kadang-kadang anak begitu kan, mentang-mentang tiap bulan emaknya dikasih duit sama anaknya. Mentang-mentang sekarang emaknya numpang di rumah anaknya. Terus anaknya bilang gini, "Mak, ya Allah, Mak. Emak enggak ingat emak numpang di rumah aneh." Masya Allah. Balikin, bilang sama bocah, lo dulu numpang di rahim gua 9 bulan gak bayar, nyusu gak bayar, beli susu botol gak bayar, kan begitu ya. Makanya gak pantas kita ya ngungkit-ngungkit kebaikan. Jauh emak kita, ibu kita, bapak kita, kebaikannya jauh lebih banyak daripada kita. Walaupun kita kasih bapak kita 1 triliun, 1 miliar, kagak bakal bisa kita bayar dan membalas jasa mereka. Karena apa? Karena kita nggak mungkin ada sebab mereka. Tuh ya. Makanya nggak boleh apa tadi, ngungkit kebaikan. 1.000 perak jangan. Makanya ini sedih kalau ada cerita orang anak emak ngutang sama anaknya. Ya. Emak gua ngutang sama gua. Lah, emak lu ngutang, gua nggak salah denger, emak lu ngutang. Lu yang ngutang sama emak lu. Berapa kali nyusu dulu? Masih kecil berapa kali nyusu? Pernah nggak emak minta bayar? Apa ketika kita udah kerja nih, nak dulu emak nyusuin kamu, emak masih ingat tuh sehari 5 kali, sekali nyusu gocap, kali 5 berapa? 250, itu sehari, belum sebulan, kali berapa itu? Belum kan 2 tahun nyusu, berapa itu? Hitung aja udah. Kebayar gak? Enggak. Maka jangan pernah kita ngungkit kebaikan kebaikan kita kepada orang tua. Famahma qaddama lahuma, maka betapapun kau memberikan sesuatu pada orang tua, la yasilu miqdaru ma qaddama lahu, kagak bisa mencapai miqdaro, ukuran ma qaddama lahu, apa yang keduanya berikan pada kamu. Tuh. Wal hadar an yasubban nas aw walidan nas fayasubbu walidayhi. Yang ke-50, berwaspadalah
an yasubban nas, dari nyela orang, au ya subba walidan nas, atau nyela orang tua orang lain. Ini yang sering nih ya. Kadang-kadang anak-anak begini nih, model-model remaja begini kan suka ngatain bapaknya orang tua gitu ya. Bapaknya orang. Ah dasar Pardi. Ah dasar Jarno. Ah lo Joko gitu. Itu masih mending sih nyebut nama ya. Harusnya nggak marah ya. Harusnya nggak marah. Kita punya bapak namanya Joko. Terus sama kita bilang, Joko, marah gak? Nggak marah emang Joko, emang bapakku Joko. Emang Jordan bapak kita. Emang bapak kita Joko namanya. Ya. Kecuali bapaknya Joko dipanggil Joni. Nah ini bapak siapa ini? Jangan-jangan selingkuhan emak gua lagi. Yang nggak boleh ngatain tuh bapak orang tuh. Bapak lu pitak gitu. Bapak lu palanya lonjong gitu. Panjul gitu. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Faya subbu walidaih, entar dia orang akan ngatain orang tua kita. Tuh ya. Makanya kata Nabi dalam hadisnya, kagak boleh, janganlah kalian mencela orang tua kalian sendiri. Sahabat bingung, ya Rasulullah, bagaimana bisa ya kami nyela orang tua kami? Lah sedangkan tuh orang tua kami. Apa jawaban Rasul? Kalau ente nyela orang lain, ya, nyela orang tua orang lain, nanti mereka akan nyela orang tua ente juga. Itulah maksudnya ente mencela orang tua sendiri itu. Ya. Jadi buat apa kita mencela orang lain, toh kita juga punya kejelekan. Ya. Makanya orang yang suka mencela orang lain adalah orang yang nggak punya kaca di rumahnya. Ya. Ini orang hitam, ngatain orang hitam lo, lah lo hitam. Ya. Ini orang apa namanya jelek, ngatain lo jelek lo, lah dia orang jelek. Gitu. Hati misalnya dia cakep, dia jelek, nggak pantas juga. Karena apa? Dia sudah meremehkan ciptaan Allah yang sempurna. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah, kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Saya mau tanya, ente kalau punya karya, punya patung, terus ada orang yang lihat patung ente jelek katanya, marah nggak? Allah ciptain ente dengan kesempurnaan ente, terus ada orang bilang jelek lu, marah nggak? Allah marah. Makanya biarin aja kalau ada orang ngatain kita jelek, ntar kitanya jadi ganteng, dia jadi jelek. Tuh. Ya. Ntar kitanya ganteng, dia jadi jelek. Makanya karena Allah Maha Adil. Ada orang dulu ngeledekin orang mulu. Kalau baca Quran nih orang jelek. Gitu suaranya. Atas ada orang nyinyir gitu. Auzubillah. Aneh denger banget tuh orang pas udah tuanya sama bacanya dengan itu orang. Allah. Tuh. Serem gak? Serem. Nah udah kita dah diam aja udah. Kebanyakan ngomong salah. Kebanyakan salah dosa. Kebanyakan dosa masuk neraka. Cuman jangan diam-diam mulu gitu. Hamdi kemana? Lu gak ngaji? Orang gagu nih orang. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya nggak usah komentar, nggak usah ngatain orang, diam aja. Kata Nabi kita Muhammad SAW, man kana yu'minu billahi wal rasulih, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang percaya ame Allah, ame hari kiamat, maka hendaknya berkata yang baik atau diam. Aw liyasmut. Ya. Kalimat liyasmut menggunakan apa? Lamul amr, liyasmut. Nah, itu berarti bentuknya apa? Perintah. Ya, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kalau misalnya ngomong baik, ngomong, jangan diem. Ya. Jangan mentang-mentang diem bagus adalah emas, diem mulu. Diem berak. Diem minjem duit kan gitu. Kan bagusnya kan diem pada tempatnya, ngomong pada tempatnya. Ini manusia normal begitu. Kita ngobrol nih. Kalau ada orang kita ajak ngobrol, dia mulu yang ngomong. Dia mulu yang ngomong. Gua punya cerita. Gua begini, gua begitu, gua begini. Kita nggak pernah ditanya nggak? Apa ada yang koslet otak itu, kabel birunya putus tuh kayaknya. Karena orang normal kalau ngobrol pasti ada tektoknya kan? Ya. Kayak saya ngaji mente nih. Saya ngaji kan ente di depan saya kan? Iya. Saya anggap ente ada loh. Makanya yang unik orang depannya ada jamaah tapi ngomong kayak ngadepin kamera ya. Hadirin rahimakumullah. Lah ini banyak banget jamaah begini.
Iya enggak? Sampai kemarin tuh kejadian tuh. Saya syuting di SMK 8 kan. Syuting yang main hadrah banyak. Acara Maulid, cuman virtual, nanti bakal ditayangin gitu. Ya saya emang ngomong ada jamaah, kita ngajak ngomong jamaah kan ya. Gimana kabar ini gitu. Katanya wah kurang bagus nih Sat, kalau bisa jangan ngajak ngomong jamaah gitu. Kalau bisa fokus ke kamera aja, lain banyak orang ini. Jadi orang normal bisa nempatin ngomongan. Kalau dia lagi ngomong banyak ya semuanya diajak ngomong. Kalau dia ngomong lagi sendiri, ya lagi sendiri jangan lagi ngezoom. Ustadz ceramah lagi ngezoom, nggak ada orang gitu. Jamaah gitu. Lagi ngezoom ini. Siapa yang mau hoin ya, hoi gitu. Nggak ada kan? Makanya kita harus tahu kapan kita ngomong, kapan kita kagak ngomong. Tuh ya. Lagi ngaji boleh ngomong nggak? Jangan. Waktunya denger. Ya. Waktunya ngajar, ya ngomong jangan diem. Tafadhol Ustaz Abid silakan. Ya. Saat kok nggak ngomong? Iya kan diam adalah emas. Ini saya lagi bagi emas ini. Itu namanya orang kurang namanya. Orang apa? Kurang. Yang terakhir wal yahdhar uquqal walidain, dan waspadalah dari durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua atau menyakiti perasaan orang tua tuh ya. Wal ya'tadir, dan mintalah uzur idza badara minhu nahwahuma, kalau seandainya ya kita mengerjakan durhaka sama orang tua. Ya kalau seandainya seseorang mengerjakan khotok kesalahan au mukhalafah atau menyeleweng dari perintah orang tua atau buru-buru minta maaf. Ya karena apa? Kita selaku hamba Allah ya pasti pengen masuk surga. Syarat masuk surga adalah kuncinya redonya Allah dan redonya orang tua. Bohong orang kalau mau masuk surga orang tuanya dibentak-bentak mulu. Dasar bapak bego, ibu bego gitu. Wah ini calon temannya Firaun yang begini nih. Ya. Maaf ya, kalau misalnya ada yang begitu gitu, tandain, lihat matinya gimana. Ya. Ente lihat pinggir jalannya ada orang bentak-bentak ibunya, maki-maki bapaknya, tandain tuh orang, liatin matinya gimana. Ingatin omongan saya, pasti suul khotimah. Ya. Karena nggak ada cerita orang yang nyakitin orang tua itu matinya husnul khotimah, nggak ada. Makanya kalau orang tua kita sakit hati, ya Allah istighfar, kita minta maaf sama orang tua kita. Gelisah segelisah-gelisahnya. Kenapa? Karena surga kita nggak ada jaminannya setelah kita nyakitin orang tua kita. Jelas? Buat para suami, surga ente tetap ibu ente. Nah buat para istri, buat para perempuan, ingat ya, surga kita di mana? Di laki kita, di suami. Tuh. Maka jangan nyari ya sorga yang acak-acakan. Ini nyari suaminya kang mabok, kang main TikTok, kang kopi darat, nggak pernah pulang. Ya. Nah kalau bininya durhake, misalnya bininya apa namanya, durhake gitu, ya masih rada pantas dikit ya. Karena kata-kata bininya lah, sorga begini begitu katanya. Tapi enggak, secara ilmu enggak. Mau laki kita bagaimanapun, laki kita yang milih. Betul. Maka jangan nyari laki di TikTok. Jangan nyari laki di Facebook. Takutnya pasang fotonya kayak Cristiano Ronaldo, ketemunya kayak Ronaldinho gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sekarang zaman udah canggih, betul? Ada kamera 360, ada filter beauty. Muka kita nggak ada lubang-lubang gitu. Pori-porinya nggak kelihatan ya, mukanya halus banget ya Allah. Pakai skincare tiap hari. Nggak usah beli skincare, nggak usah. Yang penting punya HP canggih, muka kita cakep. Ya, jadi kalau mau cakep yang penting apa? HP-nya canggih gitu, cakep, cuman foto doang. Ya, kalau lihat gini kan masya Allah tuh bersinar mukanya, orang di bawah lampu. Gitu. Coba kalau mati gelap-gelap juga. Jadi kalau masalah nyari pasangan, kembali lagi tadi ya,
Kita pengen nyari surga ya tadi. Kalau anak ame orang tua, kalau istri ame suami, maka jangan salah cari suami. Ya. Jangan cari ganteng doang, jangan cari kaya doang. Karena ganteng bisa hilang, kaya bisa habis. Tapi akhlak tuh yang dicari, agama. Ya, sholat nggak tuh laki, lihatin dulu. Jangan forever and ever aja. Udah main langsung nikah, jangan percaya ya. Ya kalau mungkin anak pengajian saya yakin dah pasti nilainya ilmu atau enggak akhlak. Tapi kalau mungkin orang di luaran sana kan macam-macam. Ya. Makanya baik-baik nih perempuan ya, jangan sampai tergoda dengan bisikan laki itu ya. Bisikannya maut, lagi bisikan aku dung. Ya, saban di DM langsung kelepak-kelepak ente. Padahal copy paste dari Google. Puisi copy paste dari Google ya. Halaman selanjutnya Al-Fawaid an Ibnu Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birru abakum tabirrukum abnaukum wa'ifu ta'ifu nisaukum ya. Berlakulah baik kepada orang tua kalian atau bapak-bapak kalian. Ya, tabirrukum abnaukum, maka anak kalian akan berbuat baik pada kalian. Yang sama ya, seperti saya katakan ya. Nah ini wa'ifu, berlakulah iffah, jagalah diri kita. Ini sebagai laki-laki jaga diri kita. Ingat, jaga harga diri kita, jaga kesucian kita. Ta'ifu nisaukum, maka istri kita pun akan sama menjaga diri seperti kita. Ya. Jelas, paham? Jadi kita kudu apa? Jaga diri. Kalau sekarang kan begini, pengennya laki punya istri soleha, tapi ini laki nggak pernah jaga kesolehannya, ya nggak bisa. Karena bini adalah cerminan suami. Ya, itu. Nggak apa-apa, biar cabut aja. Ya. Bini cerminan siapa? Suami. Ya. Pasangan kita cerminan kita. Tapi jangan khawatir, mungkin buat perempuan soleha yang dapat laki kurang soleh, jangan khawatir. Ya. Pelajarannya banyak. Kan kalau orang lakinya soleh, bininya soleh kan udah biasa tuh. Atau enggak lakinya soleh, bininya nggak soleha, gitu biasa ya. Nah sekarang kasusnya gini, bininya soleha, lakinya jahanam, dajjal, lakinya dajjal. Bininya soleha banget, duha, tahajud, lakinya kayak dajjal. Kayak siapa? Nah kayak siapa? Kayak siapa coba tebak? Nggak usah kayak nunjuk. Nggak ada sini, nggak ada. Ya. Kayak Sayyidah Asiyah. Tuh, ya. Sayyidah Asiyah, perempuan yang solehah, mukminah, taqiyah, waliyah. Kayak apa? Afdolun nisa fi zamaniha, perempuan paling afdol, paling terbaik di zamannya. Suaminya siapa suaminya? Fir'aun. Ajib. Suaminya siapa? Fir'aun tuh. Ya. Yeah. Nggak, Allah ngasih contohnya nggak nanggung-nanggung gitu. Ya. Yeah. Fir'aun. Allah. Fir'aun. Ada kayak Fir'aun sini. Yang jarang sakit itu Fir'aun itu dia. Saya mau tanya, cerai nggak tuh Siti Aisyah? Marah-marah nggak? Padahal lakinya zolim tuh. Sabar sama laki tuh. Walaupun laki kita zolim, laki kita kayak dajjal. Kalau sabar, jadi Allah angkat jadi kayak Siti Aisyah. Masya Allah. Yang penting sabar ya tuh. Gitu. Ya Rinda, aku menangis sedikit ya. Ku menangis. Makanya sama sebaliknya, kalau suami punya istri kayak Fir'aun, tanda Allah pengen angkat
derajat. Tuh sama sebaliknya, bini punya laki kayak Fir'aun, Allah pengen angkat yang penting sabar aja udah gitu. Kalau laki enak bisa ceraiin, ya kan? Nah kalau perempuan kan nggak bisa nyeraiin. Paling banter kalau misalnya mau cerai gitu ya bisa, namanya khulu, talak permintaan istri tuh gitu. Ya. Jelas ya? Kayak jelas gitu. Kawin juga belum pernah. Tapi bagus saya udah ngerti ya. Namanya tua sebelum waktunya. Ngerinya pas pulang ngerokok kaung nih. Jelas ya, jadi begitu. Jaga diri kita. Kalau pengen punya istri solehah, jadilah suami yang soleh. Gitu. Karena istri bagaimana kata suami, gitu. Jangan kita sibuk ngaji di luar, tapi lupa kita ngajarin keluarga kita. Jangan kita sibuk dengan urusan luar, tapi nggak pernah nengokin istri kita. Kalau bisa kayak sahabat Nabi, pergi ngaji bareng Nabi, kepada Nabi, pergi belajar ke Rasulullah, pulang ngaji, bininya nanya, ayah tadi diajarin apa namanya Rasul tuh. Kalau bisa bini nanya gitu, jangan nanyain kapan pulang ya, gitu. Biarin aja orang yang ngaji, pulang mulu, pulang puling. Jelas ya. Kalau perginya ke rumah Ustadz, sampai subuh, sampai besok nggak balik nggak apa-apa. Karena insya Allah jaminan akhirat. Perginya fisabilillah, matinya syahid. Yang repot pergi bareng jande, itu baru repot. Kerja pulang kemalaman, itu pikiran nggak apa-apa. Ya, ini biasa ayah pulang jam 8 udah pulang, jam 10 belum pulang juga, pikiran nggak apa-apa. Tapi kalau yang nanti malam aku ngaji dulu, sampai besok jangan dicariin. Siapa tahu kawin lagi. Enggak, canda. Ya. Jangan dicari kenapa? Karena lagi belajar. Nah pulang nanya, semalam ngaji apaan ya? Nggak tahu ya, ayah lupa. Ya nggak usah ngaji dah kalau gitu dah. Lupa sih. Cuma ngaji sampai pagi pulang, kagak ada yang dibawa. Kenapa? Ilmunya terbang berpasang rokok. Ngajinya bilang rokok gitu. Hilang ilmunya gitu. Ngaji mau bawa pulpen. Nyatet begitu. Namanya begadang ada manfaatnya. Yang manfaat. Dia begadang malam-malam kagak ada manfaatnya. Diomelin kita sama Bang Haji Roma Irama ya tuh. Jelas ya. Ntar nih bilangin bini ente gitu. Deh kalau mau kawin sama abang tukang begadang, bilangin gitu. Deh kalau mau kawin sama abang ini orang susah. Biar bini kita tahu ya. Jangan sampai bini kita berekspektasi ini laki gue ntar malam tiap malam bisa nemenin di rumah, jangan ya. Apalagi ada Risma, sampai jam 11 ada Mahya, ada Mamat, lillahi rabbil alamin. Mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wallahu alam bissawab. Kita baca surat Al-Fatihah buat para donatur kita ya yang telah membantu majelis kita. Mudah-mudahan rezeki tambah Allah Subhanahu wa taala. Doakan juga buat semua panitia, semua jamaah dan semua yang membantu majelis kita. Mudah-mudahan kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala. Doakan yang belajar, yang ngaji, yang ibadah, semua Allah kabul segala hajatnya, Allah terima ibadahnya. Allah tambahkan ilmunya, Allah tambahkan taufik hidayahnya, Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat. Doakan juga yang belum menikah, yang belum punya pasangan, yang sudah layak, mudah-mudahan Allah segerakan jodohnya dan juga Allah mudahkan rezekinya. Mudah-mudahan yang sedang belajar, yang sedang nyantri, yang sedang nyantren, jangan mikirin nikah dulu, jauhin nikahnya ya Allah. Mudah-mudahan istiqomah belajarnya insyaallah. Mudah-mudahan yang belum punya motor, yang buat ngaji Allah beliin motor. Allah bagi motor. Yang belum punya mobil Allah beliin mobil biar bisa ngaji istiqomah. Kita doakan juga buat anak-anak saya jadi anak-anak yang soleh-soleha, penerus kedua orang tuanya. Kita doakan juga semua buat para tetangga Masjid Al Mujahidin yang sedang sakit. Kita doakan Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan, Allah angkat segala kesusahannya, Allah lunaskan segala hutang-hutangnya. Orang tua kita pewakaf daripada masjid ini, semoga mereka semua Allah ampuni dosanya, Allah maafkan kesalahannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La bihaqqil Fatiha wa bisyirril Fatiha wa bi karamatil Fatiha iftah lana abwabal khair wa akhtim lana bil khair waj'alna wa dhurriyyatina min ahlil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil likulli haubah wastur lanal aurati wa amin rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khilani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi isma fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulihi nahdha bi kulli sulim salla wa sallam rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi idadat tashi suhbi walhamd fil bad'i wa tanahi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.